Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Yuliani. Saya dari kelas Konversi Sore A20B. Di sini saya akan membawakan suatu dakwah yang berjudul Hukum Ekonomi Syariah dalam Islam. Dakwah ini guna untuk memenuhi salah satu tugas praktikum mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, sebelumnya saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menetapkan aturan kehidupan untuk kebaikan umat manusia. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang tidak hanya mengajarkan kita sholat dan juga puasa, tetapi juga memberikan tuntunan dalam mengatur kehidupan sosial dan juga ekonomi umat. Islam bukan sekedar agama ritual, melainkan sistem hidup yang menyeluruh. Dalam Islam, tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang luput dari aturan dan juga nilai. Termasuk di dalamnya adalah ekonomi, salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan juga sejahtera. Dalam realitanya, ketika banyak sistem ekonomi konvensional justru melahirkan ketimpangan, eksploitasi, dan juga krisis keuangan. Dalam ini, ekonomi syariah hadir sebagai solusi alternatif yang berkeadilan, beretika, dan juga bertanggung jawab secara spiritual. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai ekonomi syariah yang berlandaskan hukum ilahi. Hukum ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Islam memandang bahwa harta adalah titipan Allah dan manusia hanya sebagai pemegang amanah. Maka dalam aktivitas ekonomi tidak boleh ada kezaliman, kecurangan, riba, dan juga eksploitasi. Konsep utama ekonomi syariah mencakup yang pertama yaitu larangan riba atau bunga yang menindas, kemudian keadilan dalam transaksi, akad yang jelas, dan juga saling ridho, kegiatan usaha yang halal dan juga produktif, serta distribusi kekayaan yang merata, misalnya melalui zakat, infak, dan juga wakaf. Dengan kata lain, ekonomi syariah bukan sekedar sistem bebas bunga, tapi sistem yang berakar pada keadilan sosial dan juga spiritual. Yang kedua yaitu tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah yaitu kesejahteraan dan juga kemaslahatan. Tujuan ekonomi syariah adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Sistem ini tidak mendorong penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, tetapi mengalirkan kekayaan agar manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, Allah mengingatkan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Maksud dari Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yaitu ekonomi syariah menyeimbangkan antara pertumbuhan dan juga pemerataan. Ia tidak memusuhi kekayaan, namun memberi rambu-rambu agar kekayaan tidak menimbulkan kesombongan dan juga kezaliman. Yang ketiga yaitu aplikasi ekonomi syariah dalam kehidupan modern. Saat ini, prinsip-prinsip ekonomi syariah telah diterapkan dalam berbagai bidang, seperti perbankan syariah, yaitu tanpa bunga, dengan akad jual beli, bagi hasil, ataupun dengan sewa. Kemudian ada pasar modal syariah, yaitu saham dan sukuk yang sesuai dengan prinsip halal. Selanjutnya ada asuransi syariah, yaitu sistem tolong-menolong, bukan spekulasi. Yang terakhir ada koperasi syariah, yaitu berbasis keanggotaan dan keadilan dalam bertransaksi. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa Islam relevan dengan tantangan zaman, asalkan umat Islam mau menggali dan menerapkannya secara serius, bukan hanya sebagai simbol tetapi juga sebagai sistem kehidupan. Hukum ekonomi syariah bukan sekedar teori alternatif, melainkan solusi nyata untuk membangun ekonomi yang lebih adil, stabil, dan juga bermartabat. Islam menawarkan sistem ekonomi yang menjaga keseimbangan antara dunia dan juga akhirat, antara hak dan individu, dan juga kepentingan sosial, serta antara produktivitas dan keberkahan. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk memahami, mengamalkan, dan juga mendakwahkan sistem ekonomi syariah. Ini bukan hanya soal ibadah saja, tetapi juga perjuangan untuk menegakkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan global.
Sekian dakwah dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.